Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah, masih mempelajari kitab At-Tauhid Al-Muyassar karangan Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail. Di pertemuan sebelumnya telah kita pelajari beberapa macam ibadah seperti cinta, takut, berharap, tawakal, dan doa. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu tentang ar-ruqa dan at-tamaim. Ar-ruqa secara bahasa adalah jam'u ruqyatin wa hiya al-'udhah. Ruqa secara bahasa merupakan bentuk jama dari ruqyah yang artinya jampi-jampi atau mantra. Sedangkan secara syar'i ruqyah atau ar-ruqa adalah ayatun wa adhkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal marid. Adalah ayat-ayat, zikir-zikir, dan doa yang dibacakan kepada orang sakit. Ruqyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruqyah masyru'ah atau ruqyah syar'iyah atau ruqyah yang disyariatkan. Dan yang kedua, ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Ruqyah syar'iyah adalah ma tawaffara fiha thalathatu syurutin bi ijma'il ulama. Ruqyah syar'iyah atau ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang memenuhi 3 syarat berikut ini berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Yang pertama, an takuna bilisanin arabiyyin mubin wa ma yu'rafu ma'nah. Ruqyah hendaknya menggunakan bahasa Arab yang jelas dan diketahui maknanya. Sehingga tidak boleh ruqyah dengan selain bahasa Arab atau yang tidak diketahui maknanya. Yang kedua, antakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaknya ruqyah menggunakan kalamullah atau Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, dan nama serta sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian syarat ruqyah syar'iyah yang ketiga adalah alla ya'tamida 'alaiha i'timadan kulliyan. Hendaknya tidak bersandar atau tidak bergantung kepada ruqyah secara total. Bal ya'taqidu anna ar-ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Namun hendaknya ruqyah diyakini tidak berdampak atau tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, namun bisa berpengaruh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian 3 syarat ruqyah masyru'ah atau ruqyah syar'iyah, ruqyah yang disyariatkan. Kemudian macam ruqyah yang kedua adalah ar-ruqyatul mamnu'ah atau ruqyah yang terlarang, yaitu allati ikhtalla fiha syartun au akthar min syurutir ruqyatil masyru'ah. Ruqyah mamnu'ah atau ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang tidak memenuhi salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat ruqyah syar'i yang disebutkan tadi. Sehingga apabila ruqyah tidak berbahasa Arab atau dengan menggunakan kata-kata yang tidak jelas, maka itu bukanlah ruqyah syar'i. Itu adalah ruqyah yang terlarang. Atau selain dengan nama Allah, sifat-sifatnya, atau kalamullah atau Al-Quran, atau selain doa Nabi SAW, maka itu bukan ruqyah yang syar'i. Atau bergantung kepada ruqyah tanpa bergantung kepada Allah, itu juga bukan ruqyah yang syar'i atau ruqyah terlarang. Dalilnya apa? Dalil tentang ruqyah atau ruqyah terbagi menjadi 2. Ada yang terlarang, ada yang diperbolehkan. Adapun yang dalil tentang ruqyah yang terlarang adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi,
innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, maksudnya ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang terlarang, wat tamaima atau azimat, wat tiwalata dan pelet, syirkun, merupakan kesyirikan. Sedangkan dalil tentang ruqyah syar'iyah atau ruqyah yang diperbolehkan adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkanlah kepadaku ruqyah atau jampi-jampi kalian, tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Demikian penjelasan singkat tentang ruqyah atau ar-ruqa. Kemudian pembahasan yang kedua pada pertemuan kali ini adalah tentang at-tamaim. At-tamaim merupakan bentuk jamak dari tamimah, atau kalau dalam bahasa kita artinya azimat. Sedangkan secara istilah, at-tamaim atau tamimah atau azimat adalah ma yu'allaqu bi'anaqis sibyani wa ghairihim lidaf'il 'ain. Adalah sesuatu yang digantungkan atau ditempel di leher anak kecil atau selainnya seperti di pintu, di dinding, atau di tempat-tempat lainnya untuk menangkal ain. Ain adalah gangguan atau penyakit yang ditimbulkan dari mata hasad. Tamimah terbagi menjadi dua, atau azimat terbagi menjadi dua. Yang pertama, tamaim minal Qur'an wal ad'iyatin nabawiyah. Azimat atau tamaim yang terdiri atau yang tertulis dari Al-Qur'an dan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang benar tentang zimat dari Al-Qur'an atau doa-doa Nabi adalah tidak boleh karena tiga hal berikut ini. Yang pertama, umumun nahyi 'anit tamaimi wa la yujadu mukhassisun lil umumi. Azimat dari Al-Qur'an atau doa Nabi terlarang berdasarkan keumuman larangan tentang menempelkan azimat atau tamaim, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman larangan tersebut. Kemudian hal kedua yang merupakan sisi larangan azimat dari Al-Qur'an adalah sadduz dzari'ah fa innaha tafdhi ila ta'liqi ma laysa mubahan. Menutup sarana yang menyebabkan seseorang melakukan atau menempel azimat yang terlarang. Kemudian faktor ketiga terlarangnya azimat meskipun dengan Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa Nabi adalah annaha satakunu murdatan lil imtihan indama yadkhulu man 'allaqaha al-khala'a liqada'i hajatihi. Hal tersebut atau azimat tersebut akan menjadi bahan hinaan atau akan terhinakan manakala seseorang yang mengenakannya masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat. Jadi itulah faktor yang menyebabkan tidak bolehnya atau tetap tidak bolehnya menggunakan azimat dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Yang pertama, berdasarkan keumuman larangan tentang menempel atau menggantungkan azimat dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, menutup sarana yang menyebabkan seorang melakukan atau menempelkan atau menggantungkan azimat yang tidak diperbolehkan, maksudnya yang selain Al-Quran. Kemudian yang ketiga, karena azimat yang dari Al-Quran itu akan terhinakan manakala seseorang masuk ke dalam kamar mandi atau ke WC untuk buang hajat. Kemudian tamaim atau azimat yang kedua adalah min ghairil Quran wal adiyah an-nabawiyah. Azimat yang dibuat atau ditulis selain dari Al-Quran atau doa-doa Nabi. Maka jelas ini hukumnya kallati takunu min asma'il jin wa syayatin, seperti azimat yang di dalamnya terdapat nama-nama jin atau nama-nama setan, atau wa yakunu fiha talasim atau ada rumus-rumus,
talasim, ya, kode-kode ghair mafhumah yang tidak bisa difahami. Fahadihi muharramatun qat'an. Maka azimat yang seperti ini, yang di dalamnya ada nama-nama jin atau nama-nama setan, atau di dalamnya ada kode-kode atau rumus-rumus yang tidak bisa difahami, ya, huruf-huruf abjad atau huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa difahami, maka hukumnya haram secara mutlak. Wahiyya minasyirki li'anna fiha ta'alluqan bi ghairillah. Bahkan itu termasuk syirik karena bergantung kepada selain Allah. Ringkasnya, al-khulasah, ringkasnya, anna tamaima kulluha muharramatun. Bahwa tamaim atau azimat semua hukumnya adalah haram. Sawa'un kana minal Qur'an, baik itu terbuat atau bertuliskan Al-Quran, atau min ghairi, atau dituliskan bukan dengan Al-Quran. Wa in kana min ghairihi fahiya muharramatun wa syirkun. Apabila terbuat dari selain Al-Quran, maka hukumnya haram dan syirik. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, itu ruqyah yang tidak syar'i atau ruqyah yang terlarang, wat tamaim azimat, wat tiwalata pelet syirkun, merupakan perbuatan syirik. Demikian penjelasan singkat tentang ar-ruqa atau ruqyah atau jampi-jampi dan at-tamaim atau tamimah atau azimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.